Kelakar Nusantara, saat yang kita tertawa, buka mata, buka telinga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung dan saya seorang ketua RT, teman-teman. Sebagai seorang ketua RT, saya tuh senang diajak stand up komedi. Karena cuma di acara stand up saya bisa ngomong public speaking, tapi bukan sambutan. Iya, karena saya muak sama sambutan, set. Jadi sambutan RT itu serendah-rendahnya public speaking, teman-teman. Jadi klasmen public speaking itu, yang pertama siaran radio. Ini biasanya nggak begini sih, cuma karena di radio aja nih saya ngomong begini. Yang kedua mengajar, presentasi, MC, amanat pembina upacara, jual wapak. Baru tuh sambutan RT paling bawah, udah paling hina dah. Karena sambutan RT itu acara yang dia ada di rundown, tapi orang-orang pengen cepet saya udahan gitu. Tuh sambutan RT itu. Dan saya juga senang bisa tampil di Radio Republik Indonesia. Tepuk tangan dulu dong buat RRI. Luar biasa. Karena saya tuh orangnya radio banget. Sampai-sampai saya kalau nonton TV itu merem. Ini radio, ini bukan TV. Ini radio, ini bukan TV. Walaupun yang saya simak ya lapor Pak sih sebenarnya. Ya. Dan saya juga senang bisa tampil di radio. Karena saya itu emang generasi radio, teman-teman. Terutama ya RRI Pro 3 ini. Bahkan ya, gara-gara RRI, saya jadi tahu nama yang paling berharga di Indonesia. Itu Sari. Karena Sari berita penting. Tahu saya kan. RRI banget saya orangnya. Ya, saya ini seorang ketua RT ya, teman-teman. Dan saya juga seorang penyiar sebenarnya. Tapi itu nanti kita bahasnya ya. Kita bahas soal RT dulu nih. Jadi tanggung jawab RT itu, teman-teman, bakal kerasa banget beratnya itu ketika ada warga yang meninggal. Warga biasa kalau ada yang meninggal dia tinggal datang, ngelayat, selesai pulang. RT mah kalau ada yang meninggal dia harus ikut meninggal. Enggak dong. Maksudnya meninggalkan agenda pribadi untuk membantu keluarga yang berduka. Mulai dari nyiapin bendera kuning yang ada logo beringinnya. Waduh. Saya kan nggak bilang kan. Kalau bilang kan bisa diedit. Selain bendera kuning, RT juga harus nyiapin apa? Tenda kematian. Buat tamu yang layat. Yang repot kalau keluarga yang berduka request tendanya tenda biru yang ada Desi Ratnasarinya. Buat apaan ya? RT juga itu tugasnya mencari pemandi jenazah, teman-teman. Yang repot itu kita harus mastiin bahwa pemandi jenazah yang kita panggil itu ngasih garansi hidup lagi uang kembali. Iya, karena mubazir uang kas kalau ternyata warga cuma mati suri. Pas diguyur mayatnya menggigil ya. Woi, masih hidup loh kata gue teh. Nenek-nenek TV-an ngapain situ? Nah ini teman-teman. Saya ini penyiar juga. Dan saya siaran kalau ada warga yang meninggal. Siarannya di masjid. Karena memang salah satu tugas RT, iya kan itu siaran juga kan. Karena memang salah satu tugas RT adalah mengumumkan berita duka. Dan ini gak sembarangan. Gak bisa kayak penyiar radio pagi gitu. Ngumumin berita duka tuh harus murung gitu. Gak bisa kayak penyiar berita pagi. Hai, ada yang gak bisa begitu. Gak bisa begitu. Jadi ngumumin berita duka itu dari assalamualaikumnya aja udah harus murung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga jadi tahu, oh bakal ada berita duka nih. Gak bisa di assalamualaikumnya assalamualaikum palang pintu ya kan. Assalamualaikum. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah. Gimana sih? Gak bisa. Harus murung assalamualaikumnya. Gak bisa juga assalamualaikumnya assalamualaikum opik ya kan. Assalamualaikum. Ya wafat. Gak bisa. Dan tugas RT teman-teman salah satunya yang paling berat adalah apa? Memimpin kerja bakti. Apalagi warga saya itu banyaknya yang pensiunan. Buset, kerja bakti sama pensiunan. Itu kayak kerja bakti sama Karni Ilyas. Karena dikit-dikit kita rehat sejenak. Istirahat mulu bang.
Kerja bakti nyabutin rumput ya kan, kebanyakan nyebatnya daripada nyabutnya. Heran saya. Pensiunan tuh. Dan pensiunan di RT saya juga saya kasih kompensasi dalam hal ronda. Saya bilang ronda boleh digantikan, tinggal bayar 20.000. Tapi mereka pada nggak mau, katanya pengen berkontribusi nih terhadap lingkungan gitu kan. Pas kontribusi apaan? Ronda mulai jam 9, jam 10 masuk angin. Jam 11 masuk rumah dikerokin. Besoknya ke dokter habis 100.000, kan mending 20.000 dari awal. Ada-ada aja emang. Dan dari saya ada lagi nih masalah ke-RT-an yang kalau menurut saya agak relate. Salah satu tugas RT itu juga harus menerima komplainan warga. Pernah ada warga saya yang komplain sama knalpot berisik tetangganya. Pak RT nomor 10 knalpotnya berisik. Saya lihat nomor 10 Messi. Itu sebenarnya pesan-pesan lingkungannya sih di situ sebenarnya. Dan saya juga pengen nge-review warga saya satu lagi teman-teman. Warga saya itu ada yang demen banget sama Iwan Fals. Dia kalau di pos ronda itu selalu nyanyi lagu Iwan Fals. Tahu Iwan Fals ya? Bahkan saking demennya, gitar di pos ronda udah nyetem sama dia dibikin fals. Karena dia bilang Iwan Fals bukan Iwan nyetem. Dia apa? Bahkan cuma dia satu-satunya yang jawabannya itu lebay gitu. Kemarin pas acara puncak 17-an, pas bubarannya, bapak-bapak lain saya tanya itu jawabannya biasa. Bapak-bapak, ini panggung mau langsung bongkar apa besok aja, takutnya capek. Yang lain cuma jawab bongkar aja langsung PRT, bongkar PRT. Cuma dia doang jawabnya pas saya tanya, menurut bapak panggung ini langsung bongkar atau besok aja? Dia jawabnya pakai apa? Oh ya oh. Bongkar nggak pak? Oh ya oh ya oh. Ya nggak tahu. Pakai kotanya saya nggak? Ya janganlah di RRI ini ya. Itu teman-teman. Bahkan waktu kemarin kami gathering kecil-kecilan lah, dan kami tuh pesan GoFood. GoFoodnya tuh restoran Jepang. Yang lain saya tanya nih, bapak mau apa? Saya yakiniku. Bapak sushi. Bapak jawabnya 3 kali, bento. Asik. Sekian dari saya teman-teman, saya Agung RT, terima kasih. Kelakar Nusantara sudah usai. Minggu depan kita sambung lagi ya, say.